Perkenalkan, saya dari kelompok 6 dengan nama Elvaria Narsar. Perkenalkan, nama saya Grace Orensia Clara Monika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Marifon Saudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Saputra. Keadilan sosial dalam demokrasi rakyat. Salah satu konsep utama yang selalu ada dalam pandangan Aidit tentang demokrasi adalah keadilan demokrasi itu harus memastikan bahwa ada pemerataan dalam segala hal, baik itu dalam ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Aidit sangat menekankan bahwa negara harus memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dan kekayaan alam yang dimiliki negara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan sosial yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin. Aidit berpendapat bahwa dalam demokrasi yang sejati tidak boleh ada ketimpangan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin. Negara harus hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dalam pandangan Aidit, jika ada ketimpangan yang sangat besar, maka itu menandakan bahwa demokrasi yang ada belum berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, itu dia pandangan Dan Aidit mengenai demokrasi. Demokrasi menurut Aidit bukan hanya soal kebebasan memilih atau kebebasan berpendapat, tapi lebih tentang bagaimana negara bisa benar-benar mendengarkan suara rakyat dan memberikan keadilan sosial untuk semua. Demokrasi yang Aidit inginkan adalah demokrasi yang berpihak pada rakyat kecil, yang memastikan pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga penjelasan kali ini bisa memberi kalian gambaran yang lebih jelas tentang demokrasi menurut Dan Aidit. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvaria Narsar dengan NIM 13124000088. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dan Aidit, yaitu pemimpin terakhir PKI. Dengan adanya kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Dupa Nusantara Aidit. Pemikiran politik Aidit ini dikerangkai dengan penjelasan sosiologi, pengetahuan Karl Mannheim yang melihat aspek sosio-historis dan perkembangan pemikiran. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Aidit berkontribusi upaya kontekstualisasi gagasan Marxisme, terutama konsep kelas ide tentang revolusi untuk menjelaskan Indonesia sebagai negara pasca kolonial. Studi ini juga menunjukkan bahwa komunis seorang Aidit juga berbalut dengan nasionalisme yang mengada dalam dirinya sejak masa mudanya. Hal ini membuat Aidit nampak sebagai seorang komunis eklektik. Latar sosio-historis keterlibatan diri dalam pergolakan politik nasional dalam masa pendudukan Jepang dan proses menuju kemerdekaan memberi pengaruh proses pembentukan pemikiran seorang Aidit. G30S PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh Dan Aidit yang satu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis, dan kemudian Aidit masuk ke sekolah dagang. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakang berganti menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivis politiknya, ia pula memulai berkenalan dengan orang-orang yang telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Menurut sejumlah temannya, Muhammad Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepada Aidit menjadi anak didik kesayangan. Namun, belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politik. Meskipun dia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan memberikan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungan tersebut, Soekarno ia berhasil menjadi sekjen PKI. Dan belakangnya kedua di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di Indonesia setelah Uni Soviet dan Tiongkok.
Dalam kampanye pemilu 1955, AIDIT dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhir sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peran PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DN AIDIT. Salah satu tokoh terbuka Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki pandangan yang khas terkait pemerintahan demokrasi dalam konteks politik Indonesia pada era 1950-an hingga 1960-an. AIDIT mengusung gagasan demokrasi rakyat yang berbeda dengan demokrasi liberal yang banyak diterapkan di negara-negara barat. Berikut adalah paparan terkait pandangan DN AIDIT tentang pemerintahan demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi rakyat. Demokrasi yang diusulkan AIDIT tidak bersifat liberal atau kapitalistik. Demokrasi rakyat menurutnya adalah berbasis kerakyatan, pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan kelas pekerja, petani, buruh, dan golongan rakyat kecil. Anti-imperialisme, menolak dominasi asing dan menentang sistem kapitalisme yang dianggap merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Berorientasi sosialisme, sistem demokrasi ini menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih adil berdasarkan prinsip sosialisme. Dan yang kedua, ciri-ciri demokrasi yang dikehendaki, keterlibatan langsung rakyat yang dianggap sebagai elemen inti dalam pengambil keputusan politik, kebijakan pro rakyat, segala kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, terutama petani dan buruh. Penghapusan kelas-kelas sosial. Demokrasi rakyat bertujuan untuk menghapus ketimpangan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Kepemimpinan kolektif, mengutamakan kepemimpinan yang tidak terpusat pada individu melainkan pada organisasi, partai, dan massa. Penolakan terhadap demokrasi liberal. AIDIT mengkritik demokrasi liberal karena dianggap hanya menguntungkan kaum borjuis atau elit ekonomi, membiarkan rakyat kecil tetap terpinggirkan, tidak membawa perubahan struktural yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Hubungan dengan ideologi PKI, pandangan AIDIT tentang demokrasi rakyat erat kaitannya dengan ideologi komunis yang diperjuangkannya. Demokrasi rakyat dipandang sebagai langkah awal menuju komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas. AIDIT juga menekankan perlunya mengorganisasi rakyat untuk merebut kekuasaan politik secara revolusioner jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Namo Swastiastu. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Farid Nurasauki, NIM 13124000085. Latar belakang demokrasi pemerintahan yang dikehendaki DN AIDIT sebagai tokoh penting dalam Partai Komunis Indonesia memiliki pandangan unik terhadap bentuk pemerintahan demokrasi yang diinginkan. Ia mengusulkan konsep demokrasi rakyat, sebuah sistem yang berbeda dari demokrasi liberal barat. Berikut adalah latar belakang dan konsep yang mendasari pandangan berikut, yaitu yang pertama, konteks sejarah dan ideologis. Pengaruh ideologis komunis. AIDIT dipengaruhi oleh ideologi Marxisme Leninisme yang mengedepankan perjuangan kelas dan kepemimpinan kaum buruh serta tani. Perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme. Dalam pandangan AIDIT, demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia cenderung mempertahankan dominasi kekuatan asing dan kelas elit lokal. Oleh karena itu, ia mendukung bentuk demokrasi yang berpihak pada rakyat pekerja. Pengalaman revolusi sosial